Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbongan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita mau berbagi tutorial. Ini ada satu unit mobil Honda Accord Silo ya, teman-teman. Nah, ini kemarin eh, kata pemiliknya keluhannya itu kadang-kadang mesinnya mau mati sendiri pada saat dibawa jalan, apalagi pada saat posisi jalannya itu yang bergelombang ya atau keriting. Nah, nanti juga sesekali begitu kita matikan mesinnya, kita lagi diamkan dulu untuk mesinnya, lalu ada kegiatan. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam mobil, kita starter lagi, mesinnya tidak mau hidup. Cranking dia mau tapi tidak mau hidup, seperti pompa bensin yang mengalami kerusakan. Jadi starternya itu panjang seperti itu, terus terus menerus. Nah, nanti digoyang-goyang untuk kabelnya di bagian setir bawah sini, itu goyang-goyang, dia mau hidup lagi. Nah, jadi hari ini mobilnya sudah di bengkel, kita periksa untuk bagian perkabelan untuk mobil Honda Accord Silo. Nah, ini sudah kita temukan teman-teman untuk penyebabnya. Ternyata di bagian soket-soket sambungan yang ada di bawah dashboard sini. Nah, dari bawah dashboard sini yang menuju ke kunci kontak juga, dan juga ada yang menuju di relay, yaitu main relaynya ya. Nah, ini main relaynya juga sudah kita periksa tadi, kondisinya bagus, tidak ada masalah. Jadi masalahnya hanya di bagian soket-soketnya yang mengalami longgar. Ya maklum ya teman-teman, karena mobilnya juga sudah usia, jadi yang pasti ada terjadi longgar di bagian soket-soket atau pin-pinnya ini. Nah, hari ini kita mau perbaiki, lalu kita buat padat lagi untuk soket-soket ini. Dan caranya kita harus melepasnya teman-teman. Kita harus melepasnya dari rumahnya ini ya. Nah, kita congkel aja, ini ada penguncinya, ini penguncinya. Kita congkel keluar, lalu kita congkel di sini ada pin lagi satu, lalu kita congkel agar dia mau keluar seperti ini. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, ini untuk nah, ini untuk kondisinya bekarat dan longgar. Nah, itu terlalu besar ya untuk lubangnya. Jadi pin yang di ujung sini yang ketemunya pin sama pin ini itu longgar, jadi begitu kena guncangan dia terlepas atau tidak menyatu, itu yang menyebabkan mesinnya mau mati. Nah, kalau digoyang-goyang dia mau melekat lagi, tapi tidak sekuat, tidak bisa menahan arus, jadi menyebabkan dia terlepas dan tidak menyalurkan arus, jadi menyebabkan mesinnya mati. Nah, ini sempat juga kemarin kita tes dulu jalan, benar setelah kita tes jalan di jalan yang bergelombang dan berkeriting ya, itu mesinnya tiba-tiba mati, lalu starter tidak bisa lagi. Nah, lalu kita goyang-goyang di bagian bawah sini, kabel-kabelnya semua kita goyang. Setelah itu dia mau aktif kembali untuk main relaynya. Nah, ini main relaynya ya. Jadi kemarin ini waktu kita on kontak dia bunyinya di sini. Nah, seperti kekurangan arus yang masuk ke main relay, jadi tidak bisa mengaktifkan pompa bensin. Nah, jadi kalau misalnya kita on kontak, suara main relay ini begitu kita on, dia langsung bunyi tek. Nah, lalu pompa bensin pun aktif, teng, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kita on kontak terdengar suara seperti kita seperti kekurangan arus ya, seperti baterai yang mulai tekor, padahal untuk penyebab itu di sini. Ini sudah kita periksa dan juga kita bersihkan dulu untuk main relaynya, karena ini penyebabnya pada saat di jalan-jalan yang keriting ya teman-teman. Nah, keriting. Jadi untuk soket-soketnya caranya kita lepas seperti ini satu-satu, lalu kita padatkan lagi menggunakan tang ya. Kita gunakan tang agar kita menjepitnya kembali, tapi jangan terlalu banyak,
nanti tidak bisa masuk ke pinnya. Jadi kita agak-agak kita turunkan lagi atau kita press lagi agar bisa lebih padat lagi. Nah, jadi jangan mengganjal-ganjal menggunakan kabel atau apa ya, itu bisa membahayakan. Nanti takutnya mengenai temannya yang sebelah sini, jadi bisa konslet. Jadi caranya kita cabut seperti ini, cabut, kita bersihkan untuk pinnya, lalu kita press lagi agar lebih padat. Nah, jadi seperti itu, jangan diganjal-ganjal ya teman-teman. Nah, ini juga sudah mulai kotor dan melebar untuk ruangannya ini. Nah, jadi seperti itu, kita mau coba lepasin dulu satu-satu. Jadi kerjanya harus sabar ya teman-teman, harus telaten agar bisa maksimal untuk perbaikan mobil Honda Accord ini yang mengalami mati mendadak. Ini posisinya di bawah dashboard, di bawah setir. Nah, ini di bawah setir. Ini di sini ada soket-soket yang harus kita perhatikan. Kalau untuk mobil-mobil yang sudah usia gini ya maklum ya teman-teman, kita harus perawatan lebih ekstra. Jadi penyebab itu di sini, di starter tidak mau. Kadang-kadang lampu matic juga tidak aktif, yaitu lampu P, R, N, D itu tidak aktif. Bisa juga permasalahannya dari sini, bisa. Jadi kita cek satu persatu. Nah, ini nanti kita bersihkan. Setelah itu nanti kita bersihkan, nanti setelah itu baru kita tes jalan untuk unitnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, karena yang bagian 2 ini sudah, tinggal yang di sini ya, yang untuk main relaynya. Nah, ini di sini juga terdapat pin di main relay. Nah, ini yang terpenting ya teman-teman, ini yang terpenting. Ini kita mau terbalik. Nah, ini yang terpenting, ini yang harus kita bersihkan. Ini kita lepas seperti tadi untuk pin-pinnya. Nah, karena agak di kolong agak susah ya teman-teman. Ini kita nggak record, nanti setelah itu kita pembersihannya kita record. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini sekunnya ada yang putus karena karat ya, di sini karat sampai putus, jadi kemungkinan tidak tersambung. Di sekunnya sudah tidak mengalirkan arus, jadi seperti ini. Nah, kita mau ganti sekunnya yang lepas ya. Kalau yang masih melekat kita hanya bersihkan, tapi kalau yang sudah terlepas kita harus ganti. Nah, seperti itu. Ini untuk yang untuk ke main relay. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah selesai kita perbaiki dan kita rapikan ya teman-teman, untuk kabelnya yang di bawah situ. Dan untuk main relaynya juga sudah kita perbaiki, kita bersihkan. Ini kita mau coba starter. Kemarin kita starter mesin tidak bisa hidup. Nah, jadi kemarin kita kelupaan to report, mohon maaf, pada saat mogok ya, pada saat tidak bisa start, tidak bisa hidup di starter, tidak bisa hidup, tidak sempat kita record kemarin, lupaan. Nah, jadi ini hanya tutorial, siapa tahu teman-teman ada yang mengalami hal yang sama. Nah, bisa diperiksa di bagian soket yang tadi ya. Nah, ini kita coba lagi, kita on kontak. Kalau sudah ada suara pompa berarti sudah bisa hidup. Kita mudah-mudahan udah bisa aktif ya untuk pompanya. Ini kemarin tidak aktif ya pompanya, gitu kita on kontak, suara main relaynya itu seperti tidak ada kekurangan arus ground sepertinya, jadi krek seperti itu. Ini kita on kontak ya. Nah, itu terdengar suara cetek dan main relaynya sudah aktif tek. Kalau main relay sudah aktif tek berarti pompa bensin akan aktif. Nah, kita ulang lagi untuk pompanya. Nah, terdengar suara pompanya. Nah, ini kalau sudah seperti ini di starter pasti sudah bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita tes. Nah, alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup. Nah, jadi permasalahannya hanya di bagian kabel sekun atau sekunnya ya, atau pin-pinnya yang di sini yang mengalami masalah. Jadi di bagian main relay yang sekunnya banyak yang rusak, jadi kita banyak yang kita ganti ya. Di sekunnya pada ontokan seperti ini
kita ganti pakai yang baru sebenarnya. Dan untuk yang lain-lainnya kita periksa semua tadi. Di bagian spon yang ini juga sudah kita perbaiki ya. Ini tinggal kita rapikan aja, nanti kita rapikan. Nah, ini kita tes ya teman-teman, untuk mobilnya di jalan yang bergelombang nih, yang rating. Mudah-mudahan tidak ada lagi masalah ya. Untuk Honda Accord Selo ini pada saat di jalan bergelombang mesinnya mau mati sendiri. Nah, ini di jalan bergelombang ya. Nah, jadi kemarin pada saat seperti ini kata pemiliknya mesinnya sering mati-mati di starter sampai baterainya sampai mau habis juga tidak bisa hidup. Jadi terpaksa dibiarkan dulu agak lama, nanti dia mau aktif kembali pompa bensinnya, lalu di starter bisa hidup. Nah, jadi untuk pompa bensin sudah kita periksa, kondisinya normal, bagus. Jadi permasalahannya hanya di bagian main relay yang sekunnya yang bermasalah. Nah, ini jalannya bergelombang ya teman-teman, jalannya sangat bergelombang sekali, rating. Nah, ini sudah tidak ada lagi keluhan-keluhan yang dibilang pemiliknya kemarin, alhamdulillah. Jadi memang waktu kita periksa itu di bagian sekunnya itu ada longgar semua. Oke, jadi siapa tahu teman-teman ada yang mengalami hal yang sama. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.